Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Badrul Solikin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan singkat mengenai fikih muamalah. Penjelasan singkat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah program studi agama-agama kelas A. Yang pertama, mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah sendiri merupakan salah satu kegiatan dunia supaya menjadikan sebab kita untuk sukses di dunia akhirat nanti. Artinya dalam hal ini semuanya yang ada di dunia dan kegiatan manusia diatur dan sehingga kita sukses nanti di akhirat. Kemudian ruang lingkup muamalah sendiri merupakan salah satu sifat sebagaimana hukum yang mengatur kebutuhan manusia berupa jasmani yang berkaitan erat dengan manusia, yang mana dalam aturan atau hukum norma ini diatur oleh syariat. Selanjutnya mengenai amwal. Amwal sendiri merupakan pemanfaatan suatu barang. Artinya dalam hal ini dalam fikih muamalah dijelaskan dalam pemanfaatan barang kita diatur oleh syarak, yang mana dalam pemanfaatan barang ini harus legal. Artinya selain legal, dalam cara memperolehnya sendiri juga harus sesuai dengan syariat, tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Selanjutnya pembagian amwal ini ada mutakawim atau suatu hal yang mana pemanfaatannya digunakan dengan baik. Mutakawim, ada ghairu mutakawim, ada almal al-ilmi, ada amwal al-isti'lai, ada almal al-kimi dan seterusnya. Artinya dalam pemanfaatan barang ini, dalam pembentukan atau cara memperolehnya harus halal dan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti mencuri dan lain-lain. Selanjutnya akad. Akad merupakan segala sesuatu yang mana untuk menjadikan sebuah ikatan, yang mana dalam kesepakatan manusia. Maka dalam akad ini ada beberapa syarat, yaitu bahwa harus ada persetujuan antara dua belah pihak. Yang kedua, pelaksanaan akad dan dasar kepastian hukum untuk menjadikan akad tersebut bisa dikatakan sah. Selanjutnya mengenai bai. Bai sendiri merupakan kegiatan manusia, yang mana kegiatan manusia ini dengan tukar menukar barang untuk saling menolong dengan secara sukarela, yang biasa kita kenal dengan jual beli. Jual beli ini biasanya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah pada ayat 272, padahal dihalalkan kamu untuk jual beli dan diharamkan untuk riba. Selanjutnya mengenai ijarah dan ujroh, yaitu ijarah dan ujroh mempunyai perbedaan. Ijarah sendiri merupakan salah satu upah yang diterima dari akad sewa menyewa barang, sedangkan ujroh adalah jasanya. Jadi sewa menyewa barang itu namanya ijarah, kalau jasa karena kita menyewa barang itu namanya ujroh. Dan di dalam fikih, ijarah dan ujroh merupakan salah satu upah yang diterima karena atas sewa menyewa suatu barang atas jasa suatu seseorang, tiap seseorang, seperti itu. Selanjutnya adalah al-ariyah. Al-ariyah sendiri merupakan pinjam meminjam
barang, yang mana dalam hal ini manusia tidak dibebankan untuk memberi upah bagi ia yang meminjam. Akan tetapi orang yang meminjam mempunyai kewajiban untuk merawat dan mengganti apabila barang rusak akan yang dipinjamnya, seperti itu. Selanjutnya mengenai al-qard sendiri merupakan peminjaman dana yang diberikan oleh suatu badan yang mana untuk pengembangan dalam bidang ekonomi, yang biasa kita kenal dalam badan koperasi. Artinya dalam badan koperasi ini harus ada ikat ataupun akad disertai dengan ijab kabul secara tertulis ataupun lisan. Selanjutnya adalah mengenai rahan. Rahan adalah gadai suatu barang, yaitu penahanan suatu barang dengan jaminan utang, dan orang yang menahan suatu barang tersebut boleh memanfaatkan barang yang dengan merawatnya. Akan tetapi dalam gadai ini diikat dengan suatu hutang, artinya barang yang ditahan mempunyai hutang. Kalau kita tidak bisa melunasi hal tersebut, maka barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang menggadai. Selanjutnya adalah syirkah. Syirkah sendiri merupakan suatu hal persekutuan manusia untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah sebuah kesuksesan suatu usaha. Syirkah sendiri merupakan persekutuan ataupun perserikatan antara manusia ke manusia lain, dua individu ataupun tiga individu, untuk menciptakan suatu usaha. Selanjutnya ada muzaraah. Muzaraah adalah salah satu kegiatan manusia dalam bidang muamalah, yaitu pembagian hasil. Artinya dalam pembagian hasil ini ada pemilik sawah dan ada orang yang menggarap sawah, dan nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan syariat Islam. Artinya dalam muzaraah ini ada orang yang mempunyai sawah, ada penggarap, ada lahan, dan ada ijab kabul dengan kesepakatan bagi hasil. Selanjutnya ada mudharabah. Kalau mudharabah adalah pembagian hasil dari suatu perdagangan, artinya ada orang yang mempunyai barang, ada orang yang memperdagangkan. Dalam mudharabah ini ada pembagian hasil antara orang yang memiliki modal dan orang yang memperdagangkan dengan ketentuan syariat. Biasanya bagi 2, bagi 3, atau sepertiga. Nah, itulah dalam perbedaan muzaraah dan mudharabah. Kalau syirkah, maksud saya muzaraah adalah mengenai dalam bidang pertanian, sedangkan mudharabah dalam bidang perdagangan. Selanjutnya materi mengenai hadiah, hibah, dan sedekah. Yang pertama, hadiah. Hadiah ini diberikan kepada seseorang karena mereka mempunyai prestasi ataupun bakat tersendiri sebagai kemuliaan. Kemudian sedangkan sedekah yaitu diberikan kepada seseorang dengan mengharap ridha Allah semata. Sedangkan hibah suatu harta yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharap satu apapun. Terakhir adalah munakahat atau yang dikenal dengan pernikahan. Pernikahan suatu akad atau perkawinan antara dua manusia untuk menjadikan halalnya antara si perempuan dan laki-laki untuk berhubungan intim. Artinya dalam pernikahan ini adanya suatu akad dari si laki-laki dan si perempuan yang dibenarkan sesuai syarak, dan ada beberapa rukun dan syarat untuk pernikahan, yaitu keduanya harus sehat, yang maksudnya sehat akalnya dan tidak mempunyai gangguan akal seperti gila dan lain-lain, dan sudah cukup umur. Jadi orang yang menikah harus sudah cukup umur sehingga mereka dalam membangun rumah tangga
tidak ada perseteruan. Terima kasih. Itu merupakan salah satu penjelasan singkat dari saya mengenai fikih muamalah. Semoga apa yang disampaikan dari saya bermanfaat buat yang mendengar maupun yang melihat video kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.